Pada video ini kita akan belajar membuat operasi basis data, yaitu operasi read atau mengambil data dari basis data SQLite ke dalam frame dari aplikasi di NetBeans. Nah, di video sebelumnya kita sudah mencoba membuat koneksi ke basis data, yaitu dengan satu fungsi ini, fungsi connect, dimana koneksinya sudah berhasil kita buat. Yang selanjutnya sekarang kita akan membuat fungsi untuk mengambil data dari basis data untuk kita tampilkan ke dalam frame yang ini, di dalam tabelnya tepatnya. Nah, pada basis data yang sudah kita buat, nah di sini bisa kita lihat sebelumnya kita sudah mencoba menambahkan satu data percobaan secara manual, yakni di dalam tabel mahasiswa ada satu data, ID-nya 1, nama Ahmad Maulana dan alamat Pancor. Data ini kita akan coba tampilkan sekarang ke dalam frame di aplikasi NetBeans ini. Kita akan tampilkan ke dalam tabel yang ada di sini. Kita buka lagi source view-nya. Oke, kita akan mulai membuat satu fungsi untuk mengambil data dari basis data SQLite-nya. Kita kasih fungsinya namanya read data. Nah, fungsi read data ini nanti kita akan menulis di dalamnya kode-kode untuk mengambil data kemudian menampilkannya ke dalam frame tabel di frame aplikasinya. Sebelum melakukan operasi pengambilan data, kita memerlukan import beberapa kelas. Kita tambahkan di paling atas. Nah, di sini kita tambahkan lagi importnya. Import java.sql. Ada kelas statement, kemudian tambah lagi import java.sql. Kelas namanya result set. Oke, dua kelas ini kita butuhkan nanti untuk mengeksekusi query untuk mengambil datanya. Setelah kita import dua kelas ini, kita kembali lagi ke fungsi read data. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil objek tabel yang akan kita gunakan untuk mendisplay datanya dulu. Oke, kita akan membuat model tabelnya dulu dengan kelas namanya default table model. Kita kasih nama objeknya model, kemudian kita ambil model dari tabel yang sudah kita buat. Ini nama variabel tabelnya sudah kita ubah sebelumnya, yaitu tabel data dot get model. Oke, kemudian ini ada errornya. Kita coba cek dengan menekan tombol alt sama enter. Oke, kita perlu mengimport juga kelas default table model ya. Kita klik. Nah, kelasnya yang ini tambahan importnya java swing table dot default table model. Nah, ini perlu kita casting juga agar tidak error.
Oke, sudah. Kemudian kita set kelas modelnya ini, kita berikan perintah untuk membersihkan datanya dulu sebelum memuat data yang baru nanti. Kemudian tabel data set model sama dengan model. Oke, kita sudah membuat model data. Selanjutnya kita akan mencoba memuat datanya dari basis data. Oke, kita pakai blok try catch lagi. Nah, seperti biasa untuk menghindari crash di aplikasi. Catch-nya ini seperti biasa SQL exception should gagal mengambil data. Try-nya kita buat query-nya sekarang, query untuk mengambil data. Query untuk mengambil data, query SQL-nya select bintang, select semua, from nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Oke, kemudian kita buat objek dari kelas statement T sama dengan con.create statement. Kemudian kita buat objek dari kelas result set rs sama dengan st.execute query. Selanjutnya kita akan cek, kita akan buatkan perulangan di sini pakai while loop untuk mengambil datanya jika data di dalam basis datanya tersedia. Pakai keyword ls.next. Nah, jika datanya tersedia di sini nanti akan ditampilkan semua datanya. Oke, sekarang kita buat fungsi untuk menambah data ke dalam model tabel yang di atas ini. Model.add, kita tampung dulu datanya pakai integer id sama dengan rs.get integer. Nama kolom dalam tabelnya id mahasiswa. Kemudian ada data string nama mahasiswa sama dengan rs.get string. Nama mahasiswa dan alamat rs.getString alamat mahasiswa. Nah, ini di dalam while loop kita buatkan 3 variabel untuk menampung data yang akan diambil dari basis data. Yang pertama, variabel id dengan tipe integer. Dia akan mengambil data dari objek rs yang di sini, rs .get integer untuk mengambil data yang tipe integer. Kemudian parameternya di sini adalah id mahasiswa. Nah, parameter ini nama kolom yang ada di basis data ya.
kita bisa cek nama kolom yang kita buat. Di sini ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Itu kita tuliskan di dalam parameter input di sini. Nama kolom ID mahasiswa, untuk nama mahasiswanya kita isikan dengan kolom nama mahasiswa, begitu juga dengan yang alamat. Setelah data yang diambil dari basis data ditampung ke dalam variabel, kemudian kita coba masukkan datanya ke model data tabelnya. Add row object, kemudian new object, ID, kita akan menampilkan ID, kemudian nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa. Oke, coba kita cek di bagian desain. Kita akan menampilkan nama dan alamat saja. Nama dan alamat ya kita tampilkan. Nanti ID yang di sini kita bisa hilangkan. Nah, di sini di dalam fungsi read data kita mencoba membuat perintah untuk mengambil data dari basis data, kemudian ditampilkan ke dalam tabel yang ada di dalam frame sini. Nah, ini yang pertama, baris yang ini kita gunakan untuk membuat model datanya yang akan kita gunakan untuk dimasukkan ke dalam tabel. Baris yang kedua ini untuk kita ngereset tabelnya supaya datanya itu tetap yang terbaru. Kemudian di sini baris ini kita gunakan untuk memberikan model data yang akan dimasukkan ke dalam objek tabel data, yaitu tabel yang ada di sini. Selanjutnya baru kita membuat fungsi mengambil data dari basis data, yaitu yang pertama ada query select bintang, yang artinya mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Kemudian ada dua objek tambahannya dari kelas statement dan kelas result set untuk melakukan atau mengeksekusi query yang kita buat di sini. Dan di dalam while loop ini adalah tempat kita untuk menampung semua data yang diambil, kemudian datanya akan ditambahkan ke dalam model ini. Datanya ditampung di dalam variabel ini, setelah ditampung ditambah ke dalam model ini, sehingga nanti datanya bisa tampil di tabel yang kita sediakan. Oke, untuk mencoba fungsi ini, kita bisa memanggil fungsi ini melalui fungsi main juga seperti sebelumnya. Kita coba panggil dari fungsi main di sini. New main frame dot read data. Nah, di dalam fungsi main ini kita sudah memanggil dua fungsi tambahan, yaitu .connect untuk koneksi ke basis data yang ini, kemudian fungsi read data untuk menampilkan atau mengambil data dari basis data yang ini. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah, ini akan coba kita jalankan. Apabila fungsinya ini sudah benar, tidak ada error, maka nanti akan ditampilkan data yang ada di dalam sini. Akan ditampilkan ke tabel yang ada di sini. Apabila ada kesalahan di dalam kodenya, berarti nanti datanya kemungkinan tidak akan tampil. Oke, kita coba dengan klik kanan, run file. Oke, masih ada error ya kayaknya. Datanya belum tampil. Kita lihat di outputnya di sini not invoke connection null. Oke, berarti kita coba
Di dalam fungsi read data ini kita panggil fungsi connect juga sebelum membaca datanya. Tambahkan fungsi connect. Kita coba run lagi. Oke, errornya sudah tidak ada, tapi datanya belum mau tampil. Kita akan coba modifikasi. Kita tes fungsi ini apakah sudah berhasil dipanggil atau tidak. Shout read data. Kita tes lagi. Berhasil connect, read data executed. Oke, ini sudah dijalankan. Kita akan coba modifikasi. Kita coba fungsikan tombol refresh ini ya, untuk nge-refresh datanya, mungkin bisa tampil nanti. Kita close dulu. Kita ke bagian desain. Nah, ini tombol refresh ini akan kita coba untuk ngeload. Kita pakai untuk ngeload datanya. Tombol refresh kita klik 2 kali. Nah, ini dia fungsi tombol refresh actionnya. Di sini kita tambahkan kode untuk memanggil fungsi read datanya. Read data. Read data saja. Kita coba refresh pakai tombol ini. Kita coba run lagi. Run file. Oke, kita coba sekarang klik tombol refresh ini. Oke, datanya sudah bisa muncul ya. Nama dan alamat Ahmad Maulana, alamat Pancor, sesuai dengan data yang ada di sini. Karena di sini datanya cuma 1, maka di sini ditampilkan juga cuma 1. Nah, kita coba seandainya datanya kita tambah di SQLite Studio-nya, kita tambahkan 1 data lagi. Data nomor 2, namanya misalnya Prabowo Subianto, alamatnya misalnya Jakarta. Oke, commit. Nah, sekarang kita sudah punya 2 data di sini. Di basis datanya kita tambahkan secara manual Ahmad Maulana dan Prabowo Subianto. Kita coba refresh di aplikasi NetBeans-nya di sini. Kita refresh. Oke, dia juga otomatis bertambah sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam basis datanya. Nah, untuk operasi read atau mengambil datanya kita sudah berhasil buat dengan fungsi yang ini. Oke, kita perbaiki dulu fungsinya biar lebih ringkas. Nah, ini adalah fungsi read data, yaitu yang digunakan untuk mengambil data dari basis data untuk ditampilkan ke dalam tabel aplikasinya. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin fungsi insert, update, dan delete. Setelah kita berhasil membuat fungsi read data, kita lanjutkan dengan operasi basis data yang berikutnya.